terhormat, kami wakil dari orang tua anak-anak ini menyampaikan bahwa anak-anak ini sudah kami persiapkan untuk menyambut komuni pertama. Sekarang kami mohon supaya Bapak Pastor memperbolehkan mereka menyambut komuni pertama. Terima kasih. Terima kasih atas pendampingan Bapak Mama sekalian, hingga anak-anak ini layak menerima komuni suci pertama kali dalam hidup mereka. Anak-anakku yang terkasih, ke-19 anak, perayaan Ekaristi segera akan dimulai. Kita menyalakan lilin dan harapan agar Kristus nantiasa menerangi hidup kita masing-masing. Semoga terang Kristus mengalap kegelapan hati kita, dan kita akan menjawab amin. Dan rahmat dan berkat Tuhan senantiasa memberkati kita untuk memasuki rumah doa tempat perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ke-19 anak yang hari ini berbahagia, Bapak dan mamanya, dan kita sekalian umat, para suster, kalian yang terkasih. Hari Jumat ketiga setelah Pentakosta, kita rayakan hari raya hati kudus Yesus. Maka kita patut bersyukur pastor paroki tim DPP memutuskan perayaan sambut baru paroki ini nanti. Itu cocok pas. Biasanya dengan Corpus Christi, tubuh dan darah Kristus, atau juga hati kudus Yesus. Maka anak-anak terkasih, hari ini kalian akan lebih dekat dengan Yesus. Bukan hanya lebih dekat, menyatu. Tuhan Yesus akan menjadi darah dagingmu juga. Kamu makan tubuh, minum darahnya, masuk di dalam tubuhmu, badanmu. Maka kesempatan hari ini harus sungguh menjadi berkat untuk Mio 19 tahun. Walaupun kecil-kecil, masih kecil-kecil, tapi ini kesempatan untuk Mio letak mendoa sembahyang, letak Tuhan Yesus untuk selalu liko lapak jalannya Mio mulai dari sekarang, supaya Mio bertumbuh sungguh menjadi sahabat Yesus, bertumbuh menjadi anak-anak putra putri yang dibanggakan oleh Bapa dan Mama, oleh leluhur. Kita sekarang menyerahkan anak-anak kita ini ke dalam cinta kasih Yesus yang Maha Kudus, yang hatinya sungguh menerima siapa saja yang datang dekat dan menyatu dengannya. Tuhan Yesus, Guru ilahi dan sahabat anak-anak. Pada hari pembaptisan, kami telah datang membawa anak-anak ini ke depan-Mu untuk dipersatukan dalam doa. Telah Engkau terima menjadi kawan doa dan sahabat-sahabat-Mu, serta menganugerahkan segala yang terbaik bagi mereka dalam sejarah hidupnya di tengah dunia ini. Hari ini kami datang membawa mereka lagi kepadamu untuk mengambil bagian dalam perjamuan cinta kasih yang telah Kau siapkan, yaitu tubuh dan darah-Mu sendiri.
Ya Tuhan, berbuatlah kepada mereka apa saja yang Engkau kehendaki, agar mereka tetap merasa bersatu dalam ikatan cinta-Mu. Kami berjanji untuk menciptakan situasi hidup yang rukun dan damai dalam keluarga dan masyarakat, agar anak-anak kami merasakan kehangatan cinta-Mu. Kuduskanlah mereka dengan sakramen-sakramen, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang matang dan dewasa dalam iman, harap dan kasih kepadamu. Ulurkanlah tangan-Mu yang suci dan sambutlah anak-anak kami ini dalam rangkulan kasih-Mu, dan berkatilah mereka selalu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dengan segala kelemahan keterbatasan kita, marilah di awal perayaan Ekaristi Kudus ini kita mohon ampun agar kita dilayakkan merayakan peristiwa penyelamatan hari ini. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa dan bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, kata-kata, dengan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada para mereka kudus dan kepada saudara saya, saya berdoa, saya berdoa. Semoga Allah Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo. Adoramus te, glorificamus
Maha Kuasa, kami bersyukur atas cinta suci-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia telah memberikan diri seutuhnya kepada kami dengan mengorbankan tubuh dan darah demi kebahagiaan dan keselamatan kami. Maka kami mohon, semoga kurban Putra-Mu yang kami rayakan dan nikmati pada hari komunis suci pertama ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi keluarga kami dalam ziarah hidup menuju perjamuan cinta surgawi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini melukiskan gambaran Allah sebagai gembala yang berinisiatif mencari, memelihara, dan memulihkan kawanannya. Ini adalah janji yang syarat akan belas kasih ilahi dan pemeliharaan yang sempurna. Ekaristi menjadi puncak dari pemeliharaan ilahi yang dijanjikan dalam Yesaya, di mana Kristus sendiri adalah gembala agung dan makanan bagi domba-dombanya. Mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan berikut ini dengan penuh iman. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring tenang. Pembacaan dari nubuat Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari berbagai negeri, serta membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana mestinya. Demikianlah sabda Tuhan.
biar aku penuh berlimpah. Mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Allah melimpahkan kasih-Nya atas kita. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ke-19 anak yang berbahagia. Kedua orang tua, umat sekalian, para saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di hari Selasa yang lalu, anak-anak dan orang tua datang mengaku dosa. Saya dengan Romo Doni melayani pengakuan dosa persiapan komuni pertama. Yang menarik adalah anak-anak calon komuni pertama yang dapat di saya. Kalau di Romo Doni kan saya tidak tahu. Itu mereka punya cara mengaku. Roh Kudus juga gugup, lancarnya luar biasa, hafal dari 1 sampai berapa urutan, tidak ada salah, tidak ada yang keliru, luar biasa lancar. Dalam hati saya, ini adalah kesempatan pertama mereka mengaku dosa, menerima sakramen tobat untuk persiapan komuni pertama. Tetapi bukan soal lancar atau tidak. Demikian pun kedua orang tua datang mengaku. Untuk apa sebenarnya? Kenapa harus ada pengakuan? Langsung sambut baru saja. Kenapa harus ada pengakuan dosa? Ini nih
pengakuan dosa untuk persiapan sebuah perayaan seperti ini penting sekali untuk mau mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah itu nampi pewih beliau. Hatinya itu begitu teduh, begitu ramah menerima siapapun yang datang. Tidak mau bilang engkau ini selama ini tidak pergi gereja, jangan datang. Tidak. Dia tidak pusing urus kita punya latar belakang hidup kemarin-kemarin. Tetapi hatinya begitu lembut menerima siapa saja yang datang kepada. Yang saya lihat itu. Maka penting sekali untuk perayaan-perayaan begini ini di dalam tradisi gereja perlu ada persiapan supaya semua orang yang langsung terlibat masuk di dalam hatinya Tuhan Allah yang lembut, yang bewihi beliau, yang geletan, pelumut itu. Hatinya itu teduh menerima siapa. Maka sejak saat itu Tuhan Allah sudah senyum lihat kalian, sudah terima kalian masuk di dalam hatinya, dan tunggu momen yang tepat supaya dia tidak hanya dekat dengan Mio, tetapi dia akhirnya mendarat daging, masuk di dalam tubuhmu ketika kamu makan tubuhnya dan minum darah. Dan kalau dia sudah menyatu, sudah melekat dalam hati dan dirimu, anak-anak dan orang tua harus jaga misteri ini. Jangan buang, jangan hilang lagi dari rumah. Kita sudah terima dia dan masuk di dalam keluarga rumah kita, keluarga Katolik. Maka jangan biarkan dia pergi lagi. Jangan tunggu sampai kami nikah dulu baru datang lagi. Tidak. Kalau kita sama-sama petem penuket tentang misteri ini, harusnya suatu momen yang paling penting hari ini membuat keluarga-keluarga kita menimba berlimpah ganda rahmat berkat Tuhan. Karena Tuhan sendiri melalui anak-anak kita masuk di keluarga, masuk di rumah kita. Maka iman kekatolikan kita harusnya lebih kuat lagi, ditambah lebih kuat lagi karena momen-momen seperti ini. Saya ingatkan, jaga baik-baik rahmat ini, supaya kalau rahmat ini terus bertumbuh, berkembang dalam diri anak-anakmu yang kecil, yang mungkin belum banyak paham apapun. Mereka hanya tahu bahwa pesta komuni pertama, tapi apa yang mereka paham tentang ini? Tidak. Orang tualah yang menjadi pengarah pedoman supaya rahmat ini terus bertumbuh, berkembang dalam diri anak-anak. Tidak ada orang tua yang saya pikir berdoa untuk anak-anaknya besok lusa kaca balok atau kangerangan. Tidak. Setiap orang tua selalu mengharapkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka jaga rahasia ini, jaga misteri ini, jaga berkat ini supaya tetap bertumbuh dalam diri anakmu sampai kekal. Dia akan bertumbuh menjadi anak yang baik, yang dibanggakan oleh bapak dan mama, juga lautana dan gereja. Saudara-saudari, sekali lagi kita bersyukur atas hatinya yang maha kudus, yang memberikan tempat istimewa bagi kita hari ini. Dan semoga kita pun mampu menikmati hatinya yang suci itu buat perjalanan hidup kita selanjutnya, dan mendoakan serta bertanggung jawab terhadap iman anak-anak yang mulai bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih,
atas dasar iman orang tua mereka dan umat. Sekarang anak-anak ini sudah cukup dewasa sampai mereka bisa mengucapkan janji permandiannya tanpa diwakili dan dengan sadar dan tanggung jawab. Mari kita menyaksikan pembaharuan janji baptis oleh mereka. Ibu dan bapak, orang tua sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan. Yang lebih penting adalah kesadaran dalam tugas dan tanggung jawab. Sanggupkah saudara-saudara mendidik dan memberikan teladan yang baik kepada anak-anakmu? Ya, kami sanggup. Anak-anakku yang terkasih, berjanjikah kamu menentang yang jahat dan membela yang baik sesuai kehendak Allah Bapa? Ya, kami berjanji. Berjanjikah kamu anak-anak menolak godaan yang membahayakan imanmu dan hidup menurut teladan Yesus Kristus? Ya, kami berjanji. Berjanjikah kamu berjuang melawan dosa dan mengikuti Roh Kudus? Ya, kami berjanji. Percayakah kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah kamu akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Clara Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah kamu akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman kita. Inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Putramu adalah sahabat kami. Dengan mengenal Dia, kami dapat sampai kepada Bapa. Dan Dia kini hadir di tengah-tengah kami. Maka dengan berendah hati dan dengan perantaranya kami menyampaikan doa-doa permohonan kami. Bagi pemimpin gereja dan negara. Ya Bapa, kami berdoa bagi pemimpin gereja dan negara kami. Berikanlah mereka rahmat kebijaksanaan, kekuatan
kesucian dalam tugas dan pelayanan mereka. Semoga mereka senantiasa menjadi gembala yang setia, meneladani Kristus, dan membawa umat-Mu kepada kebenaran dan kekudusan. Teguhkanlah iman mereka, agar senantiasa menjadi pelita di tengah kegelapan dunia. Bagi anak-anak yang mau menerima komuni pertama. Ya Bapa, semoga kami Kau bantu untuk sadar akan tugas dan kewajiban kami sebagai pendidik yang baik dan selalu berusaha mencontohi guru sejati kami, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Bagi para penjasa dan pendidik. Ya Bapa, berkatilah orang tua, para guru, kakak adik, sahabat kenalan, serta para penjasa kami. Anugerahi mereka kesehatan jiwa dan raga yang baik, dan berhasil selalu dalam karya, serta anugerahkanlah keselamatan kekal bagi mereka yang telah meninggal dunia. Bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Bapa, penuhi hati kami semua yang hadir dalam perjamuan cinta kasih ini, agar sanggup membangun keluarga, komunitas basis gereja ini, dan lingkungan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur merata. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, demikianlah pujian syukur dan permohonan kami umat-Mu yang telah bersuka cita pada hari komuni suci pertama ini. Teguhkanlah kami selalu dalam mewartakan cinta-Mu, dan kabulkanlah doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, kini tibalah saatnya kita mempersembahkan hasil karya kita kepada Tuhan. Persembahan ini melambangkan seluruh hidup kita, kerja keras kita, serta segala sukacita dan duka cita yang kita alami. Anak-anak yang hari ini pertama kalinya menyambut Yesus dalam Ekaristi, mempersembahkan hati mereka yang tulus, janji untuk semakin mencintai Yesus,
dan niat untuk senantiasa hidup sesuai dengan ajarannya. Kita menghantarnya diiringi dengan lagu persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita atas seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, segala-galanya yang telah kami terima dari kelimpahan kasih, kepadamu kami serahkan kegagalan dan keberhasilan, kesulitan dan kegembiraan, kecemasan dan harapan kami, bersama dengan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami anak-anak yang setia, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami selalu bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab demi cinta kasih-Nya yang tak terhingga, Dia telah mengorbankan diri bagi kami, ketika ditinggikan kisah, bahkan lambungnya ditikam dengan tombak dan mengalirkan darah dan air, lambang sakramen gereja. Maka semua orang tertarik oleh hati penyelamat kami yang terbuka, diundang untuk menimba rahmat cinta kasih dari sumber-sumber keselamatan dengan gembira. Dari sebab itu, bersama para kudus dan para malaikat, kami memuji Engkau di surga, dan tak henti-hentinya memuliakan Dikau dengan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan ini. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Bapak Uskup kami Fransiskus Kopongkung serta semua rohaniwan. Ya Tuhan, di hati Putra-Mu yang Maha Kudus, kami menyerahkan ke-19 anak. Jagalah, rawatlah, piaralah iman mereka yang hari ini menyatu dengan Al-Quran. Bimbinglah, berilah kekuatan juga bagi orang tua, bapa dan mama. Semoga mereka juga menjadi gembala yang baik bagi anak-anak, memberikan tuntunan, pedoman bagi hidup iman anak ini, agar anak mereka bertumbuh menjadi anak yang dibanggakan oleh keluarga, oleh lingkungan
Ingatlah Tuhan akan saudara-saudara yang telah meninggal dan harapan akan bangkit. Anggota keluarga kami masing-masing yang telah meninggal dunia, para imam, para suster, para korban bencana, korban kecelakaan lalu lintas, juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling membagikan salam damai.
saatnya kalian akan menyambut tubuh dan darah Kristus pertama kali. Maka berdoalah dalam hatimu, minta Tuhan Yesus untuk masuk dalam diri, hidup, dan iman Katolik. Saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saja pantas kepada tapi bersabda saja maka saya. Tubuh dan darah Kristus ini melindungi kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan yang terkasih, kini tibalah saat puncak perayaan ini. Anak-anak kita akan bersatu dengan Yesus dengan menyantap tubuh dan darah. Mari kita mendoakan dan mengiringi mereka dengan nyanyian baru.
tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Karena
kekasih penyayang, kami bersyukur kepadamu atas anugerah cinta dan kegembiraan dalam santapan tubuh dan darah putramu. Semoga misteri cinta ini menjadikan kami semakin mencintai Dikau dan melayani sesama dalam hidup dan karya kami sehari-hari di tengah keluarga KBG, lingkungan, dan masyarakat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, Bunda Maria adalah Bunda penuh kasih lagi penyayang. Ia sangat mengasihi Yesus putranya dengan setia mengikuti perjalanan penderitaan putranya sampai wafat di kayu salib. Kini anak-anak kita akan berdoa memohon perlindungan Bunda Maria supaya senantiasa menyertai langkah hidup mereka. Mari kita ikuti dengan penuh iman. Santa Maria, Bunda Allah dan Bunda kami semua, Engkau telah melahirkan Yesus penebus dan sahabat kami, yang pada hari ini datang dan tinggal dalam hati kami. Padamu kami pasrahkan diri kami seutuhnya, jiwa, raga, cita-cita dan hidup kami. Lindungilah kami ya Bunda, baik terhadap roh keangkuhan maupun roh kecongkakan hati, agar kami dapat bersikap dengan rendah hati dan bijaksana dalam mengejar cita-cita dan masa depan kami. Dampingilah kami selalu supaya di rumah, di sekolah, dan di mana saja kami selalu tampil sebagai sahabat-sahabat Yesus yang senantiasa memancarkan kasih sayang dan kebaikan Bapa di surga dalam tingkah laku kami setiap hari. Ya Maria, jagalah kami supaya kami jangan menyesatkan orang, terutama jauhkanlah daripada kami segala sesuatu yang mengaburkan kejernihan pikiran kami, yang mengaruhkan kemurnian hati kami dan damai dalam jiwa kami. Semoga dalam lindungan tangan-Mu dan dekapan mesra mantul biru-Mu, kami tetap setia kepada pimpinan dan ajaran gereja suci, serta berjalan dengan pasti, berani, dan mantap pada jalan kebenaran, dan bertambah dalam pengetahuan akan Yesus Kristus Putra-Mu. Ya Santa Maria, angkat ke surga, pelindung paroki kami. Kepadamu kami serahkan juga keluarga kami masing-masing untuk bertemu dengan Yesus Putra-Mu dan sahabat kami, agar kami pun semakin merasa nyaman dan bahagia berada bersama Putra-Mu ini dan sepanjang segala masa.
Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, sebagai tanda cinta kepada Allah, kini orang tua menyerahkan hadiah kepada anak-anak mereka yang akan dipergunakan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, serta mengagungkan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Anakku yang terkasih, di hari bahagiamu, kami sebagai orang tua tak dapat memberikan sesuatu yang lebih berharga untuk dikenang selamanya dari Bapa dan Mama. Terimalah kayu istimewa ini dan pergunakanlah pemberian hati kami ini untuk berjuang mengenal Tuhan lebih dekat dan menjadi sahabatmu yang setia dalam seluruh peristiwa hidup. Bapa dan Mama yang tercinta, tak ada yang dapat melupakan buat Bapa dan Mama pada hari bahagia ini. Sebagai tanda terima kasih atas semuanya ini, saya anakmu berusaha senantiasa dalam kehidupan selanjutnya untuk dapat mengecewakan Bapa dan Mama dengan menggunakan secara sungguh-sungguh pemberian hatimu. Semoga kehadiran Bapa dan Mama ini menjadi teman yang teguh dalam iman Katolik, sebagaimana Bapa dan Mama ayah dan anak berkata ini. Doakanlah dan gembirakan selalu agar kita berhidup dalam iman sampai kemuliaan. Semoga cinta kita semakin utuh dan harmonis dalam keluarga kita pada hari kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Bunda. Pengumuman misa perayaan Komuni Suci pertama hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Yang pertama, Dewan Stasi dan seluruh umat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Romantis Pela KPR yang memimpin perayaan Ekaristi Komuni pertama pada pagi ini. Terima kasih juga kepada suster yang telah membantu Romo melayani komuni bagi 19 anak dan seluruh umat. Terima kasih juga kepada anggota KOR, pemain musik, serta semua petugas yang menanggung liturgi pada pagi ini untuk memeriahkan kebahagiaan anak 19 orang. Mari kita beri aplaus. Yang kedua, ucapan selamat dan provisiat kepada 19 anak yang pada hari ini menerima komuni suci pertama bersama dengan kedua orang tua. Semoga setiap hari kamu dipenuhi dengan sukacita dan cinta yang luar biasa karena telah menemukan Yesus di dalam hatimu. Selamat bergembira, Tuhan memberkati. Tadi malam makan, Bapak tanya, kamu besok sebut baru ya?
Iya. Engkau di mana? Engkau di mana? Engkau di mana? Romo Billy, bapak tanya engkau di mana? 86. Romo Doni, Wol. Terus Romo Ancis di Lawang Kongres. Tolong salam dirijennya. Luar biasa, saya suka, senang sekali. Dan liturgi yang baik itu secara pribadi bagi saya, itu saya sangat menikmati merayakan misteri yang seperti ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Dewan, stasi, guru yang mempersiapkan liturgi dengan sangat bagus. Pertahankannya ini, latih anak-anak baik-baik, sehingga lihat mereka baca juga bagus, nyanyi, mazmur, haleluya juga luar biasa. Dengan acara-acara tambahan yang lain pun itu luar biasa. Saya suka itu dan saya yang merayakannya itu pasti sangat menikmati. Liturgi yang bagus itu pasti Tuhan Allah senang. Tetaplah berpesta, tapi jangan bikin kacau. Itu saja sebenarnya. Kalau kamu pesta dan aman-aman saja, itu kita patut bersyukur bahwa sukacita hari ini menjadi sukacita kita. Terima kasih banyak ya semua, Pak Doni dan kawan-kawan DPP. Saya sudah berapa kali ya saya rayakan komuniti di sini, tapi hari ini saya rasa macam agak lain. Aura liturgisnya itu dapat sekali. Mudah-mudahan tetap dipertahankan supaya anak-anak dan orang tua sejak awal juga disiapkan untuk liturgi puncak dari perayaan. Itu saja, mari kita berdiri untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah sumber segala penghiburan mengatur hidup saudara-saudari, anak-anak dalam damai dan melimpahi saudara-saudari dengan berkat-Nya. Semoga Allah membebaskan saudara-saudari anak-anak dari segala kerisauan dan meneguhkan hati saudara-saudari dalam kasih-Nya. Semoga saudara-saudari anak-anak menjadi kaya dalam iman, harapan dan kasih, dan dapat memanfaatkan hidup di dunia ini untuk berbuat baik, sehingga kelak boleh berbagi abadi di surga. Dan semoga saudara sekalian teristimewa anak-anak ke-19 anak-anak kita dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi, penerimaan komuniti suci pertama untuk ke-19 anak dan kita sekalian yang merayakannya telah selesai. Pergilah kita semua